Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam materi Sunan Kalijaga. Biografi Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan anak dari Tumenggung Wilatikta. Kakeknya seorang keturunan Arab yang bersambung silsilahnya dengan paman Rasulullah, yaitu Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai biografi Sunan Kalijaga, berikut asal-usul dan peninggalan sejarah Sunan Kalijaga. Asal-usul Sunan Kalijaga. Raden Syahid merupakan nama kecil dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga putra seorang bupati Tuban, yaitu Tumenggung Wilatikta, yang memiliki istri bernama Dewi Nawangarum. Sunan Kalijaga lahir pada 1450 Masehi di Tuban, Jawa Timur. Selain nama Raden Syahid, Sunan Kalijaga juga dikenal dengan sejumlah nama, yaitu Syekh Malaya, Lokajaya, Raden Abdurrahman, Pangeran Tuban, dan Ki Dalang Sido. Nama Sunan Kalijaga berasal dari gelar Sunan yang berasal dari kata Susuhunan yang memiliki arti orang yang terhormat. Sementara kata Kalijaga berasal dari nama sebuah desa di Cirebon, yaitu Desa Kalijaga. Pada masa remajanya, Raden Syahid seorang maling keluring, yaitu seorang perampok atau pencuri yang hasilnya bukan untuk dinikmati sendiri, namun untuk rakyat kecil. Raden Syahid telah mendapatkan pendidikan agama sejak kecil. Akan tetapi saat melihat kondisi masyarakat Tuban yang mengalami kemiskinan dan kesengsaraan, jiwanya berontak, sebab kesengsaraan tersebut harus ditambah dengan beratnya beban upeti, sementara penjabat yang berkuasa berfoya-foya. Hingga pada akhirnya Raden Syahid melakukan aksi nekat berupa pencurian bahan makanan di gudang kadipaten. Raden Syahid membagikan makanan dari dalam gudang secara diam-diam dan membagikan kepada pedagang miskin secara diam-diam juga. Nah, pada suatu hari di hutan Jatiwangi, Raden Syahid bertemu dengan kakek tua yang bertongkat, yang ternyata kakek tua itu adalah Sunan Bonang. Karena tongkat itu terlihat seperti tongkat emas, Raden Syahid kemudian merampas tongkat itu. Raden Syahid bermaksud akan membagi hasil perampokan itu kepada rakyat miskin, akan tetapi Sunan Bonang tidak membenarkan cara tersebut. Beliau menasihati si Raden Syahid bahwa perbuatan buruk tidak boleh dilakukan meskipun niatnya baik. Raden Syahid atau Sunan Kalijaga akhirnya sadar dan menjadi murid Sunan Bonang. Untuk menjadi muridnya, Sunan Bonang memberikan syarat, yaitu Raden Syahid atau Sunan Kalijaga diminta untuk menunggu Sunan Bonang di pinggir sungai sambil menjaga tongkatnya selama 3 tahun lamanya. Pada akhirnya Raden Syahid atau Sunan Kalijaga menjadi murid Sunan Bonang. Selanjutnya, peninggalan bersejarah Sunan Kalijaga, wayang kulit dan gamelan. Sunan Kalijaga memiliki jasa dalam memperkenalkan media dakwah melalui wayang dan gamelan. Beliau menggabungkan cerita wayang yang bernapaskan Islam, terutama mengenai etika atau akhlak terpuji. Seni suara suluk. Dalam berdakwah, Sunan Kalijaga juga menciptakan tembang suluk, lir-ilir, dan gundul pacul. Tembang lir-ilir yang diciptakan Sunan Kalijaga mempunyai makna yang dalam. Tembang Jawa ini mengandung unsur-unsur ajakan untuk kembali kepada Allah, senantiasa mengingat Allah, menahan hawa nafsu agar manusia tidak terjerumus pada jalan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tembang gundul-gundul pacul artinya pemimpin yang keempat indranya, mata, hidung, telinga, dan mulut tidak digunakan dengan baik akan mengakibatkan gembelengan atau sombong. Selanjutnya, peran Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Dalam melaksanakan dakwahnya, Sunan Kalijaga memposisikan dirinya sebagai bagian dari masyarakat tempat beliau melaksanakan dakwah. Sunan Kalijaga memakai pakaian sebagaimana pakaian dikenakan masyarakat umum, bukan surban sebagaimana biasanya dipakai para pendakwah pada masa itu. Beliau berbicara dengan bahasa yang digunakan dalam pergaulan masyarakat, lugas dan mudah dipahami, dan memanfaatkan tradisi dan budaya yang berkembang dalam masyarakat sebagai sarana untuk menyampaikan dakwahnya. Nah anak-anak, itu kisah Sunan Kalijaga. Semoga anak-anak bisa meneladani kisahnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.